kedua orang tua atau salah satunya dengan perbuatan yang laisa bil hayyin, yaitu perbuatan yang bukan biasa menurut pandangan umum pada umumnya orang, ya. Jadi apa maksudnya? Yaitu perbuatan yang mana kalau seandainya seseorang melakukannya kepada orang lain, bisa jadi dia tergolong dosa kecil, ya, kepada selain orang tua. Seseorang melakukan perbuatan ini kepada selain orang tua, itu bisa jadi tergolong dosa kecil, tapi ketika dilakukan kepada kedua orang tua, itu bisa masuk dalam kategori dosa besar, ya. Jadi perbuatan yang mana perbuatan tersebut menurut pada umumnya orang bukan perbuatan yang eh, apa namanya biasa. Apa maksudnya? Yaitu perbuatan yang kalau kita lakukan kepada orang lain itu dosa kecil, tapi ketika dilakukan kepada orang tua itu bisa jadi dosa besar. Dan dosa durhaka kepada kedua orang tua ini, ya, termasuk maksiat yang pelakunya berhak mendapat azab di dunia sebelum akhirat. Ya. Jadi durhaka kepada kedua orang tua ini termasuk maksiat yang mana pelakunya bisa jadi mendapat azab di dunia sebelum akhirat. Nah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yadkhulunal jannah al-aqu liwalidayhi wad-dayyus wa rajulatun nisa." Ya, tiga macam manusia yang mereka tidak akan masuk surga bersama-sama orang yang pertama masuk surga, akan tetapi mereka diadab oleh Allah terlebih dahulu jika mereka tidak bertaubat daripada maksiat tersebut. Apa saja? Yang pertama, al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Wad-dayyus, ad-dayyus yaitu orang yang melihat zina yang sedang terjadi di tengah keluarganya dan dia mengetahui hal tersebut dan dia diam. Itu namanya dayyus. Ya, kemudian warajulatun nisa, rajulatun nisa yaitu seorang wanita yang menyerupai laki-laki, ya, baik dalam berpakaian atau misalnya dari gaya berjalan, gaya berbicara dia menyerupai laki-laki. Nah, ini tiga macam model atau macam manusia yang tidak masuk surga bersama orang-orang pertama masuk surga, tetapi yang diadab oleh Allah terlebih dahulu jika mereka tidak bertobat. Tapi kalau seandainya mereka bertobat daripada maksiat tersebut, nah, bisa jadi Allah ampuni dosa-dosa mereka. Nah, Allah Maha Pengampun terhadap dosa-dosa mereka. Karena dalam hadis Nabi bersabda, "At-taibu minadz dzambi kama la dzambalahu." Orang yang bertaubat daripada dosa seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Adapun dalil bahwa dosa ukuk atau durhaka kepada kedua orang tua ini termasuk dosa yang bisa jadi Allah adab pelakunya di dunia sebelum di akhirat, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kulla dunub yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah." Nah, bahwa setiap maksiat Allah akan mengakhirkan bagi siapa yang Allah kehendaki azabnya sampai di hari kiamat. Illa uququl walidain.
Ya, kecuali durhaka kepada kedua orang tua, fa innahu yu'ajjilu li sahibihi. Fa innahu yu'ajjilu li sahibihi. Bisa jadi dosa tersebut jadi perbuatan yang bisa jadi kita lakukan kepada orang lain dosa kecil, jika dilakukan kepada orang tua jatuh kepada dosa besar. Di dalam Al-Quran disebutkan larangan mengucapkan kepada kedua orang tua. Itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, kalau kita misalnya disebutkan atau disuruh atau diperintah sama orang tua, kita katakan itu dilarang. Apalagi lebih daripada itu, ya, apalagi lebih daripada itu. Bahkan para ulama menjelaskan jika kita mematuhi kepada kedua orang tua dalam segala hal selama bukan maksiat, bahkan hal-hal yang makruh, bahkan hal-hal yang makruh kita mendapatkan pahala atas hal tersebut selama itu bukan maksiat. Nah, jadi termasuk maksiat badan yaitu uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Nah, kemudian qala al-muallif rahimahullah wal firaru minadz zahfi wa huwa ayyafirra min bainil muqatilina fi sabilillah ba'da huduri maudhi'il ma'rakah. Ya. Berikutnya termasuk maksiat badan yaitu al-firaru minaz zahaf, yaitu lari dari medan perang. Ya, termasuk maksiat badan lari dari medan perang. Dan ini termasuk dosa besar berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya, berdasarkan kesepakatan para ulama. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, seandainya kaum muslimin bertemu dengan musuh mereka dalam medan perang, sudah dalam keadaan hadir di medan perang, di lapangan medan perang itu, ya, di medan itu, di medan perang tersebut, sudah dalam keadaan hadir di medan tersebut, dan mereka mendapati lawan atau musuh mereka 2 kali lipat banyaknya daripada mereka. Jumlah musuh itu 2 kali lipat daripada jumlah mereka. Nah, dalam keadaan seperti ini, haram hukumnya bagi mereka untuk lari dari medan perang. Haram bagi mereka untuk lari daripada medan perang jika mereka mendapati musuh mereka berapa? 2 kali lipat dari jumlah mereka. Kecuali jika mereka menghindar karena siasat. Misalnya ada siasat perang yang mengatur mereka misalnya harus menghindar ke kiri atau ke kanan karena ada siasat perang seperti itu. Bukan karena lari, tapi untuk mengatur siasat perang, maka itu hukumnya boleh. Nah, sekarang jika posisi orang-orang kafir tersebut jumlah mereka lebih dari 2 kali lipat tersebut, ya, jika jumlah mereka lebih daripada 2 kali lipat tersebut, tadi kita katakan 2 kali lipat haram hukumnya. Nah, sekarang jika jumlah orang-orang kafir itu lebih daripada 2 kali lipat itu, maka kata Imam Syafi'i,
Bagi saya, bagi Imam Syafi'i, kata beliau, saya tidak menyarankan mereka untuk lari. Itu mereka untuk tetap di medan perang itu lebih baik. Tapi seandainya mereka lari daripada medan perang tersebut, jika musuh mereka lebih daripada 2 kali lipat, hal tersebut tidak haram bagi mereka. Jadi jika jumlah mereka lebih daripada 2 kali lipat, maka tidak haram bagi mereka. Tapi bagi Imam Syafi'i mengatakan bahwa mereka untuk tetap di medan perang tersebut itu lebih baik. Ya, karena seseorang itu apa yang mereka cari yaitu mati dalam keadaan syahid ketika berada di medan perang. Nah, para ulama di kalangan mazhab arba'ah yaitu mazhab yang 4, mereka berkata boleh bagi kaum muslimin jika mereka takuti, jika mereka memerangi orang-orang kafir, jika mereka takuti daripada hal tersebut kebinasaan, artinya kalau seandainya terjadi perang dengan orang kafir tersebut bisa membinasakan, menghabiskan kaum muslimin, maka boleh dalam keadaan seperti ini melakukan perdamaian dengan orang kafir, melakukan perdamaian dengan orang kafir, bahkan jika sekiranya harus membayar uang kepada mereka. Kenapa? Karena tidak ada kebaikan, tidak ada faedah, tidak ada kebaikan bagi orang-orang muslimin. Artinya tidak akan mendapatkan kemenangan secara zahir jika mereka tetap untuk berperang. Maka boleh bagi mereka untuk mengadakan perdamaian dengan orang kafir. Dalam hadis Rasulullah SAW menghinakan dirinya, ya. Bagaimana menghinakan dirinya? Kalau Rasul, Nabi bersabda, yata'arradu minal bala'i lima la yutiq, yaitu ketika seseorang ya menjadikan dirinya berhadapan dengan sesuatu yang berbahaya dan dia tidak mampu untuk itu. Dia tidak mempunyai kemampuan untuk menghadapi hal tersebut. Tidak sepatutnya untuk dia lakukan hal tersebut. Jadi termasuk maksiat badan jika seseorang lari daripada medan perang. Kapan diharamkan hal tersebut? Dobitnya, ya. Jadi jika jika pasukan kaum muslimin berhadapan dengan orang kafir, ya, jika pasukan kaum muslimin berhadapan dengan orang kafir dan jumlah mereka 2 kali lipat, itu haram bagi kaum muslimin untuk lari daripada medan perang. Tapi jika lebih daripada dua kali lipat, maka boleh, ya, bagi mereka untuk lari daripada medan perang. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah wa qati'atur rahim. Jadi termasuk maksiat badan berikutnya, maksiat badan yang ketiga yaitu qati'atur rahim, yaitu memutus silaturrahim, ya, memutus silaturrahim. Dan ini termasuk dosa besar. Ini termasuk dosa besar, memutus. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranil Karim, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Yaitu maknanya bertakwalah kalian kepada Allah. Ya, takutlah kalian kepada Allah dengan tidak memutus silaturahim. Siapa itu rahim? Yaitu ar-rahim, maknanya yaitu al-aqarib, yaitu para karib kerabat yang mempunyai hubungan
eh, kekerabatan dengan kita. Seperti misalnya paman, ya, saudara-saudara ayah, saudara-saudara ibu, ya, anak-anak mereka. Jadi sepupu-sepupu ini masuk dalam kategori rahim atau kerabat. Ya, bagaimana dikatakan memutus silaturahim? Bagaimana dikatakan memutus silaturahim? Yaitu jika terjadi di dalam hati kerabat tersebut al-ihash, yaitu semacam jarak antara kita. Ya. Dia merasa ada jarak di antara kita dengan dia karena kita tidak pernah datang ziarah kepadanya. Padahal kita punya kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Atau kita tidak pernah menghubungi dia menanyakan kabarnya. Ya, padahal mungkin kita tinggal dalam satu kota yang kita punya kemampuan untuk datang ke rumahnya, tapi kita tidak pernah menanyakan kabarnya, ya, atau datang ke rumahnya atau bergembira dengan dia dalam keadaan atau bersedih dengannya dalam keadaan sedih. Nah, ini masuk dalam kategori memutus silaturahim atau membantu kerabat kita tersebut, padahal kita tidak membantu kerabat kita tersebut padahal kita mempunyai kemampuan untuk membantu kerabat ini. Ya, kita mempunyai kemampuan untuk membantu kerabat ini, tapi kita tidak melakukannya. Nah, ini sama dengan memutus silaturahim. Ya, jadi termasuk maksiat badan yaitu memutus silaturahim. Dan ini termasuk dosa besar. Siapa rahim itu? Rahim itu yaitu orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan kita. Ya, kekerabatan seperti siapa? Seperti misalnya paman, saudara ayah atau saudara ibu dan anak-anak mereka. Kakek dan nenek, ya, saudara kakek dan nenek. Nah, ini masuk dalam kategori rahim. Kita tidak menyambung silaturahim dengan mereka. Ya, yaitu ya kita apa namanya tidak menyambung silaturahim dengan mereka. Artinya tidak menyambung memutus silaturahim bagaimana terjadi? Yaitu terjadi jarak. Dia merasa kita ini jauh, jarak antara kita dengan dia karena kita tidak pernah datang berziarah kepadanya atau menanyakan kabarnya atau membantu dia dalam keadaan susah padahal kita mampu untuk melakukan hal tersebut dan lain-lain. Nah, itu. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi' walakinnal wasila man wasala rahimahu idza qata'at." Nah, kata Nabi, bukanlah menyambung silaturahmi yang sempurna itu orang yang membalas silaturahim dengan silaturahim. Ada orang yang sering sepupu misalnya atau paman atau bibi yang sering ziarah kepada kita. Maka kita sering ziarah kepada dia karena dia sering ziarah kepada kita. Ya, bukan itu silaturahmi yang sempurna. Ya, itu silaturahmi juga. Cuman itu bukan yang sempurna. Yang sempurna itu bagaimana? Ketika seseorang menyambung silaturahmi dengan orang yang memutus silaturahmi dengannya. Itu adalah silaturahmi yang sempurna. Jadi termasuk maksiat badan orang yang memutus silaturahim, ya. Ya, termasuk maksiat badan orang yang memutus silaturahim. Nah, qala al-muallif rahimahullah wa idza'ul jari walau kafiran lahu amanun adan zahira. Ya, termasuk maksiat badan yaitu
menyakiti tetangga. Menyakiti tetangga. Termasuk maksiat badan menyakiti tetangga. Ya. Menyakiti tetangga. Bahkan jika tetangga tersebut adalah seorang kafir yang dijamin keamanannya. Ya, menyakiti bagaimana dengan perbuatan yang memang itu secara zahir menyakiti. Seperti misalnya ada orang yang dia itu kerjanya, perbuatannya itu mengintip, ya, menerawang, mengintip mahram daripada tetangganya. Misalnya ada orang yang kerjanya itu dia eh, mengintip atau memperhatikan isi dalam rumah tetangga dari jauh. Ya, dia perhatikan, dia lihat-lihat. Mungkin di antara di tetangga itu ada anak perempuannya yang kalau di dalam rumah dia tidak menutup auratnya secara sempurna. Ini dia lihat-lihat dari jauh misalnya. Nah, ini termasuk menyakitinya. Atau mencaci makinya, ya, mencaci makinya, mengganggu dia. Kenapa? Karena perbuatan mengganggu kepada selain tetangga, ya, itu menjadi besar jika dilakukan kepada tetangga. Ya, sekali lagi, perbuatan yang kecil kepada selain tetangga itu menjadi besar jika dilakukan kepada selain tetangga. Ya, yaitu perbuatan yang kecil kepada selain tetangga itu bisa menjadi besar, ya, jika dilakukan kepada tetangga. Nah, jadi termasuk maksiat badan yaitu orang yang menyakiti tetangga. Menyakiti ini bagi berbagai macam, bisa dengan memukulnya atau mencaci makinya atau mengintip, ya, mengintip terhadap mahramnya, ya, seperti itu. Nah, ini termasuk maksiat badan, ya, termasuk maksiat badan. 6. Kemudian wahat busyari bisawad, yaitu mewarnai rambut dengan warna hitam. Ya, mewarnai rambut dengan warna hitam. Ini diharamkan, ya, bagi laki-laki dan perempuan menurut pendapat yang kuat dalam madhab Syafi'i. Menurut pendapat yang kuat dalam madhab Syafi'i itu diharamkan kecuali bagi laki-laki dengan tujuan untuk berjihad. Ya. Dalam madhab Syafi'i diharamkan bagi perempuan dan laki-laki kecuali laki-laki dengan tujuan untuk berjihad. Nah, itu menurut Imam Syafi'i. Adapun selain Imam Syafi'i, sebagian ulama mengatakan dibolehkan, ya, dibolehkan jika tidak mengandung unsur penipuan, ya, dibolehkan jika tidak mengandung unsur penipuan. Bagaimana itu unsur penipuan? Misalnya ada seorang wanita yang sudah tua, sudah memutih rambutnya agar supaya kelihatan muda, supaya ketika dilamar dia kelihatan muda, supaya ingin dilamar orang, ya, maka supaya kelihatan muda dia mengecat rambutnya dengan warna hitam padahal dia sudah tua. Ini banyak terjadi ini sekarang ini, ya, banyak terjadi. Jadi ini apa namanya, tidak boleh hukumnya. Sebagian ulama dalam madhab Syafi'iyah mengatakan boleh bagi seorang wanita yang sudah menikah untuk mewarnai rambutnya dengan warna hitam dengan izin suaminya. Nah, ya. Nah, ini maksudnya apa? Mewarnai rambut dari misalnya putih menjadi hitam, ya. Hmm.
Jadi kalau seandainya ada seorang wanita yang sudah menikah, dia warnai rambutnya menjadi warna hitam untuk suaminya, maka itu hukumnya boleh. Ini kita bicara tentang warna hitam. Adapun selain daripada warna hitam, maka hukumnya tidak apa-apa ya. Selain daripada warna hitam, maka hukumnya tidak mengapa. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah wa tashabbuhur rijali bin nisa wa aksuhu ay bima huwa khasun bi ahadil jinsaini fil malbasi wa ghairihi. Ya, termasuk maksiat badan tasyabbuh, yaitu seorang laki-laki menyerupai wanita atau sebaliknya, seorang wanita menyerupai laki-laki. Bagaimana dengan memakai atau melakukan perbuatan atau memakai pakaian atau salah satu sesuatu yang khusus bagi salah satu jenis, baik pada pakaian atau selainnya. Misalnya ada orang memakai pakaian, misalnya memakai ini songkok, misalnya ini songkok kan khusus laki-laki. Ada yang pakai, tidak boleh bagi perempuan pakai misalnya. Atau ada misalnya perempuan ada sendal misalnya yang khusus perempuan, yaitu biasa kan ada sendal yang khusus perempuan. Nah, tidak boleh bagi laki-laki untuk pakai misalnya. Ya. Atau misalnya seorang laki-laki memakai daster, ya. Daster kan itu pakaian yang khusus perempuan. Ya, tidak boleh. Ya, walaupun Ustadz, ini kan ada lomba di mana? Di 17-an Agustus, Ustadz. 17 Agustusan itu ada lomba main bola dangdut. Sering terjadi di kampung-kampung. Nah, si laki-lakinya ini Ustaz didandani seperti wanita dengan berpakaian-pakaian wanita. Nah, ini tidak boleh hukumnya. Ya. Ya. Kalau tidak masalah, mungkin kita merayakan 17 Agustusan, tapi dengan perayaan, dengan melakukan hal-hal yang dibolehkan oleh agama. Jadi termasuk maksiat badan, yaitu orang yang menyerupai, laki-laki yang menyerupai perempuan. Jadi manakala sesuatu yang khusus kepada salah satu jenis, yaitu baik jenis laki-laki atau jenis perempuan, tidak boleh lawan jenisnya untuk menggunakannya. Ya, tidak boleh bagi lawan jenisnya untuk menggunakannya jika hal tersebut terkhusus bagi salah satu jenis. Misalnya dia jenis laki-laki, ada pakaian atau sesuatu yang khusus bagi laki-laki, tidak boleh bagi seorang wanita untuk menggunakannya. Begitupun sebaliknya, ada hal yang khusus perempuan, tidak boleh bagi laki-laki untuk menggunakannya. Ini termasuk maksiat badan. Ya, termasuk maksiat badan. 6. Insyaallah penjelasan kita pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Mungkin dari para pendengar, para jamaah ya, majelis, ada yang ingin ditanyakan tentang pembahasan kita, dipersilahkan. Tapi Ustadz, tadi Iya. Ustadz menyinggung masalah orang yang perempuan menyerupai laki-laki, berpakaian laki-laki. Bagaimana dengan yang sekarang marak itu yang sesama jenis itu, Ustadz? Apa itu sesama jenis? Apa tuh kayak apa, suka sesama jenis begitu, Ustadz? Bagaimana Itu hukumnya, sudah Ustadz? jelas, tidak boleh. Haram, tidak boleh. Suka sesama jenis tidak boleh. Haram. Ya. Mungkin ada Ustadz trik khusus untuk golongan itu supaya dia bisa bertobat atau bagaimana, Ustadz? Pertama didekati, kasih tahu bahwa kalian mau mati. Apa yang kalian lakukan akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Ya, dan ini diharamkan di dalam agama. Seorang laki-laki menyukai laki-laki atau perempuan menyukai perempuan, itu tidak boleh. Ya. Apapun alasannya, tidak ada alasannya. Misalnya ada yang mengatakan, Ustadz, ini kan kita kebebasan, apa tidak ada. Apapun alasannya, tetap hal tersebut diharamkan. Jadi tinggal kita nasihati, wajib. Ya, kita nasihati, insya Allah pelan-pelan. Ya, tapi
apa namanya, hal tersebut tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Difahami Ya, nih Bu Haji? Ustaz. Ya, Ya, Ustaz. Kebetulan ada yang saya kenal begitu, jadi tidak boleh, itu tidak memang boleh. Kasih dilarang. tahu, Komio ini mau meninggal, kasih ingat. Ya, Komio Tapi tidak boleh. Tapi nasihatnya ini Ibu, jangan di tengah orang banyak, biasanya dia tidak terima. Kita bicara empat mata sama dia. ya kadang-kadang Ustadz orang tuanya kayak kayak menutupi itu kayak tidak terjadi apa-apa, tapi kita orang-orang yang dekatnya kayak kok curiga Ya, gitu. iya, jadi harus dikasih tahu. Itu bahaya. Ada lagi yang mau ditanyakan, insya Allah. Jadi apa namanya, yang kita cukupkan ya maksiat badan, insya Allah. Penjelasan berikutnya jika insya Allah berlanjut pada jika saya mengisi ya. Kalau misalnya ke depannya insya Allah lanjut sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz-Ustadz ya, Ustadz Kahfi dan Ustadz Jumri. Adapun saya insya Allah jika saya mengisi ke selanjutnya saya akan lanjutkan pembahasan di maksiat badan. Insya Allah. Barakallahu fikum semuanya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan majelis kita sampai di sini. Ya, insya Allah semuanya dalam keadaan Allah ridho, tetap semangat belajar ilmu agama ya, dan tetap istiqomah dalam belajar dan mengajarkan kepada orang lain kebaikan. Insya Allah apa yang kita lakukan ini menjadi pahala bagi Allah Subhanahu wa taala dan termasuk amal yang insya Allah menyelamatkan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup ya majelis kita insya Allah dengan tahlil kemudian salawat kepada Nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghafirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih banyak Ustadz. Amin. Makasih Ustadz. Barakallahu fiikum, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Fikum. Syukran, Ustaz. Terima kasih banyak Ustadz. Barakallahu fikum.